Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku yang tercinta? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana orang tuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pelajaran, untuk lebih barokah dan lancarnya, kita berdoa. Silakan dipimpin oleh wali KM-nya. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita absen dulu ya untuk lebih lancarnya laporan ini. Ayunda hadir? Cahyati Anggraini? Hadir. Cici Irmayati? Eki Saipudin? Repi Samsul? Hadir. Farhan Agnia? Hadir. Witan Solihatin? Hadir. Warman Nugraha? Hadir. Alhamdulillah, berarti semua hadir ya. Hadir. Tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kebarokahan. Baik, sebelum kita memulai, kita perhatikan dulu komponen yang di depan. Tujuan pelajaran hari ini yang akan kita bahas, yang akan kita dalami adalah kita akan belajar akan pentingnya memiliki akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ditebalkan ini tulisannya, pentingnya memiliki akhlakul karimah. Sesuatu yang penting berarti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, sesuatu yang membedakan adalah orang yang baik dan orang yang tidak baik. Makanya di sana ditebalkan tentang pentingnya memiliki akhlakul karimah. Baik. Coba sebelum lanjutkan, siapa di antara kalian yang pernah merasakan manfaat karena bersikap baik pada orang lain, kemudian merasakan manfaatnya? Nah, silakan tunjuk tangannya, sebutkan namanya. Pak, saya pernah berbuat hasilnya ini. Silakan. Dia pernah nggak bantu naon, mukilah sok. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Tadi teman kalian sudah pernah membantu waktu dulu ada bencana banjir di daerah kita. Ya. Nah, ternyata dengan kebaikan orang yang dibantu sampai sekarang mengaku menjadi saudara. Kita tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tetapi memang karena kebaikan kita, karena keikhlasan kita ternyata menjadi saudara. Itu diantara hikmah setelah kita berbuat baik. Baik. Definisi akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama seperti jujur, sabar, ramah, membantu orang lain dan lain. Itu definisi akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang memang kita taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil wajibnya berakhlakul karimah. Nah, kita beragama Islam, kita punya pedoman Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, silakan dibaca Al-Qurannya. Yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak ingat kepada Allah. Ini salah satu dasar hukum bahwa kita wajib berakhlakul karimah. Diperkuat dalam sebuah hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah memerintahkan dan Nabi mengakui bahwa saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini salah satu dasar bahwa memang kita harus bisa berakhlakul karimah. Baik. Selanjutnya hikmah berakhlakul karimah.
Satu, ya, kalau kita bisa berakhlakul karimah, dalam sebuah hadis dijelaskan, satu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqihi darajatas shaimil qaim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa sunnah dan sholat malam sunnah. Luar biasa. Jadi orang yang berakhlakul karimah itu bisa membandingi orang yang puasa sunnah dan sholat sunnah. Percaya tidak ini? Percaya tidak? Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa orang yang berakhlakul karimah melebihi pahalanya orang yang puasa sunnah dan sholat sunnah? Kenapa? Karena, ya, supaya kalian ketahui, karena orang yang puasa sunnah dan sholat sunnah itu hanya melibatkan diri sendiri. Bisa dipahami ya? Orang yang puasa sunnah, yang baca Quran, yang zikir, yang sholat sunnah, itu hanya melibatkan dirinya sendiri. Tetapi orang yang berakhlakul karimah, orang yang akhlaknya mulia, orang yang jujur, itu melibatkan diri sendiri dan orang lain. Maka pahalanya, kata Allah, kata Rasulullah SAW, melebihi orang yang puasa sunnah dan sholat sunnah. Bisa dipahami? Umpama kita, kalian, bapak, jarang sholat sunnah, jarang puasa sunnah, tetapi mempunyai adab yang baik, mempunyai akhlak yang baik, itu bisa sebanding orang yang selalu puasa sunnah, orang yang selalu sholat sunnah, tapi tidak beradab. Syukur-syukur ya, syukur-syukur kita ahli puasa sunnah, kita ahli sholat sunnah, juga kita bisa mengamalkan akhlakul karimah luar biasa. Maka kita jangan minder, tidak jarang sholat sunnah, kita jangan minder jarang puasa sunnah. Tetapi kalau kita punya akhlak yang baik, itu luar biasa. Oke? Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Siap tidak? Terima kasih ya. Ini salah satu materi yang kita dalami, kita pahami, kita amalkan untuk hari ini. Selanjutnya, hikmah berakhlakul karimah. Kalau tadi dalilnya, kalau tadi keutamaannya nomor 1, kemudian selanjutnya hikmah yang lain adalah berat dalam timbangan amal. Orang yang berakhlakul karimah nanti di hari kiamat kan ditimbang tuh, ada hisaban. Ternyata orang yang punya akhlak yang baik akan berat timbangan amalnya. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain akhlak yang mulia. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Umpama kita sedekah tidak punya, kita memberi makan kekurangan, tetapi kita punya akhlak yang mulia, kita punya akhlak yang baik, insya Allah, kata Allah, kata Nabi tadi, akan diberatkan timbangan amalnya. Nah, kalian yang sudah pakai baju putih mencerminkan kebersihan, kesucian, maka buktikan dengan akhlakul karimah. Maka nanti di hari kiamat akan menjadi timbangan amal yang berat. Selanjutnya nomor 3, kalau kita bisa berakhlakul karimah, itu akan menjadi ciri ahli surga. Coba dibaca Neng, Arabnya Neng, hadisnya yang sebelah sini. Makarimal ahlaki min akmalil jannah. Terima kasih, tepuk tangan. Artinya dibaca. Artinya nih, sesungguhnya akhlak yang mulia adalah amalan ahli surga. Nah, berarti kalau kita di dunia bisa mengamalkan akhlakul karimah, berarti kita sudah mengamalkan salah satu ciri ahli surga. Nah, berarti kita bisa koreksi. Kalau kita bisa berakhlakul karimah, berarti kita sudah bisa mengamalkan amalan ahli surga. Maka mudah-mudahan betul-betul kita menjadi ahli surga. Kita di dunia tidak selamanya. Siapa yang tahu besok ada yang meninggal. Semua berharap masuk surga. Nah, salah satu orang yang akan masuk surga adalah orang yang bisa berakhlakul karimah. Selanjutnya yang nomor 3, contoh ya. Contoh akhlakul karimah. Di rumah, menghormati orang tua, membantu kesibukan orang tua dan lain. Dipanggil, "Sep, sini." "Iya, Pak." "Dek, sini." Ada anak-anak yang dipanggil itu,
Yanti, yoi ke ibunya, ya mesti segera datang. Itu contoh akhlak yang baik di rumah. Kemudian di sekolah, tidak bully teman, bersikap jujur, menghormati guru dan lain. Hormat mungkin kalau di sini bisa praktek begini, itu tidak selalu begitu. Bisa segera datang ketika dipanggil, permisi ketika lewat, itu pun menghormati guru. Apalagi di sini ya, sikap sama militer, siap salah, siap benar, siap lapar, selalu siap ya. Itu yang dua. Yang ketiga, di masyarakat menolong orang yang membutuhkan, baik dengan sikap, ucap atau bukti nyata. Jadi akhlak itu tidak hanya ucapan saja. Ya, kita buktikan dengan ucapan kita, dengan tingkah yang nyata, dengan kelakuan yang nyata, dengan sikap yang nyata. Ini contoh, kalian Bapak yakin sudah tahu. Tinggal mempraktekannya. Kadang-kadang kita gengsi. Kadang-kadang kita egonya tinggi. Padahal ingat tadi, pahalanya luar biasa. Ahli surga. Ya, sholat tahajud kita tunuh wae, maca Quran kesal wae. Tetapi kalau kita punya sikap akhlakul karimah, kita punya tabungan, kita punya investasi masuk surga, selamat dari neraka. Baik. Nah, sekarang diskusi kelompok atau kerja kelompok ya. Yang pertama adalah membuat proyek 1. Kelompok 1 silakan nanti membuat video tentang praktek akhlakul karimah. Nah, sudah tadi diberikan arahannya. Selanjutnya proyek 2, silakan membuat poster kampanye pentingnya berakhlakul karimah. Oke, Bapak beri waktu 10, 20, 10 menit dari sekarang. Anak-anak, habis waktunya. Sekarang kita praktek yang pertama. Silakan. Ada dia dibaca biasanya akhlakul karimah. Inti nama, yuk kita mulai dari sekarang kita bisa berakhlakul karimah. Itu. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman saya. Ya, itu salah satu praktek berakhlakul karimah. Yang kedua, silakan membuat poster kampanye pentingnya berakhlakul karimah. Kelompok yang 3, disilakan. Salam. Saya akan membacakan hasil. Yuk kita berakhlakul karimah. Oke, terima kasih. Ya. Nah, itu contoh-contoh yang sudah kalian praktekkan. Ini adalah hasil karya anak-anak membuat poster dengan judul Banbul Sekolah Berakhlakul Karimah, mengajak kepada kita supaya berakhlakul karimah. Ayo generasi milenial, kita tingkatkan berakhlakul karimah dengan santun, jujur dan peduli. Terima kasih untuk kita semua ya. Selanjutnya proyek 1 sudah. Evaluasi pembelajaran. Nah, silakan kerjakan. Oke. Baik. Sekarang kita evaluasi pembelajaran. Silakan kerjakan soal-soal yang Bapak akan dibagikan sekarang ya. Sekarang evaluasi pembelajaran, silakan kerjakan soal-soal yang akan Bapak berikan ya. Langsung pegang besi hiber. Bagikan. Bapak beri waktu 10 menit. Oke, waktu habis. Sekarang kita kumpulkan hasil kerja kalian. Ya, dikumpulkan. Palinter. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, sekarang kita ke yang lain. Kesimpulan.
Akhlakul karimah adalah cerminan keimanan kita dan menjadi dasar dalam hubungan harmonis dengan sesama, akan merasakan hasilnya di dunia dan juga di akhirat. Mari kita membiasakan akhlakul karimah mulai di hal-hal yang kecil seperti bersikap jujur, sabar, dan menghormati orang lain. Refleksi katalah. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita untuk akan menjelang akhir pembelajaran ini ada refleksi. Yang pertama, silakan perempuan, tadi sudah ditunjuk ya yang bisa. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Ya, senang dan punya niat kuat untuk melaksanakan akhlakul karimah. Tepuk tangan ya. Kemudian yang kedua, hal apa yang akan kalian lakukan setelah tahu akan wajibnya berakhlakul karimah? Ingin memperbaiki diri lagi menjadi yang lebih baik. Oke, tepuk tangan. Akan memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Oke, doa penutup. Untuk liwalokahnya, yuk kita sama-sama lihat ini dan kita baca bersama-sama. Jadikanlah. Baik, sekarang yang terakhir dan Bapak ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiro. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, pembahasan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Lebih khusus tadi akhlakul karimah secara umum, nanti lebih khusus mengerucut kepada orang tua. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa untuk barokahnya. Silakan dipimpin untuk doa. Duduk siap, gerak. Sebelum pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tadi yang disuruh-suruh sama Bapak ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berkah dengan berakhlakul karimah.